Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Sobok kelas Psikolinguistik B, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Dengan beranggotakan Riza Aulia Rahman, Fandi Laksmana Ardiansyah, Ahmad Gibran, Syafira Qori Ramadhani, Ukti Aura Shiba, Anifa Ardia Rahmani, dan Adiba Dia Hapsari. Pada video kali ini, kami akan memaparkan kajian psikolinguistik mengenai fenomena tip of the tongue yang sering terjadi pada banyak orang di sekitar kita. Jadi, kali ini saya akan memberikan kalian tugas mengenai sejarah. Kalian dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum dan tempat-tempat lainnya. Oh iya, saya lupa kalau tugas ini saya berikan secara berkelompok ya. Jadi kalian bisa membuat kurang lebih 2-3 orang untuk satu kelompok. Jadi buat tugas sejarahnya kita mau ke museum mana? Mau di ini nggak museum yang itu loh dekat titik no? Cara budaya. Bukan, kan ada tuh yang apa yang sampingnya itu ya? Iya, yang Malioboro. yang first apa? Itu kan museum itu kan? Yang sampingnya banget titik no. Malioboronya kan Coba kita dulu. Benteng kan benteng museum. Itu benteng apa museum sih? Museum kan? Museum yang ada dioramanya gitu kan? Iya ada. Coba Google. Namanya Depannya itu Museum. Oh, Museum Benteng Freiburg. iya. Di situ aja. Boleh? Di situ apa mau yang di satunya? Yang di Freiburg ya. Tapi di sana nggak ada kan ya? Ada. Masa Lebih ke Freiburgnya aja sih. di sana lengkap. Boleh? Yaudah yuk. Yaudah berarti ntar kalau misal di yang mana tadi? Benteng apa? Museum apa? Freiburg. Kalau di sana nggak ada, kita coba ke sana dulu ya. Iya. Pada video sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa ia tahu apa nama museum yang dimaksud. Namun, ia kesulitan menyebutkan nama museum yang dimaksud karena tidak bisa menentukan kata-katanya. Padahal, ia sebenarnya mengetahui dan merasa tahu nama museum tersebut. Jadi, kalian proyeknya kemarin bagaimana? Sudah sampai mana? Belum, Bu. Masih belum. Oh, si siapa? Si Anifa ya? Anifa kemarin gimana? Katanya mau ke museum Freiburg itu. Saya Iya, kamu. bukan Anifa. Loh. Saya Anifa. Oh, ini maksud saya harusnya Adiba tadi, habisnya mirip jadi. Iya. Tapi bis kecil mau naik gitu. Siapa aja bisa naik, murah lagi. Apa namanya? Aku lupa lagi. Murah. Taksi? Bukan. Gojek? Bukan. Yang orang-orang kayak mau ke pasar. Bajai? Bukan. Lebih gede. Kereta api? Bukan. Bisa naik 6-8 orang. Mobil? Iya, mobil. Mobil travel? Enggak. Apa ya? Kita Nyerah ya? naik gitu. Terus stop tiba-tiba gitu. Itu kadang bisa bikin macet. Tiba-tiba ke kiri. Truk? Bukan. Apa ya? Dari A gerakannya T. Nyerah. A
T. Ya nyerah. Nyerah ya? Angkot. Ya Allah, angkot. Oke. Ya kan? Makanan apa yang paling di like it? Aku sih sebenarnya sumpah aku tuh apa aja makan sih. Bisa makan apa aja? Apa aja makan. Masa sih? Kayak sambal pete juga makan. Iya, sama aku juga suka. Dan lain-lain juga makan. Di Jepang nggak ada sama pete. Nggak ada, petenya nggak ada. Oh iya ya. Nggak ada. Oh. Jadi aku apa aja makan, nasi padang juga suka, bakso suka, mie ayam suka. Intinya seblak suka. Oh. Berarti udah Indonesia banget ya. Iya. Sama, aku juga sama. Cuma yang aku nggak suka cuma tahu tempe. Kenapa? Sama rujak singa itu loh. Rujak cingur. Rujak cingur. Apa rujak cingur tuh? Apa ya yang Hah, kamu coba nggak? Hidung sapi maksudnya. Ada, aduh gimana ya? Rujak buah-buah terus ada lidah sapi. Enak hidung dong, sapi. enak dong. Ih, kamu Aku suka ya? suka lidah sapi. Iya. Aku suka babat, kikil, segala macam suka sih. Kalau kikil masih oke. Kalau lidah sapi tuh nggak Iya, bisa aku enak. ngebentuk lidah gitu nggak bisa. Iya, enak banget tuh. Kan kalau sate padang kan pasti ada tuh. Kalau ada lidah sapi juga. Ada kan? Iya kan? Oh, Iya dong. aku nggak pernah makan sih tempat lidah sapi ya. Iya. Masa sih? Masa campur daging sama lidah sapi. Masa sih? Iya. Ketika berkomunikasi secara lisan, seorang penutur dapat mengalami kesulitan menentukan kata yang akan diucapkan. Padahal penutur tersebut merasa tahu dan mengenal kata yang ingin diucapkannya. Kondisi ini disebut dengan tip of the tongue atau TOT. Calabi mengemukakan bahwa TOT terjadi ketika ada kegagalan retrieval kata. Secara lebih spesifik, Radel dan Fornil serta Kozlowski menjelaskan bahwa tip of the tongue terjadi ketika seseorang gagal meretrieve sebuah kata, meskipun tahu betul bahwa kata tersebut sebenarnya sudah ia ketahui dan ia simpan dalam memorinya sehingga dapat menyebutkan beberapa informasi tentang kata tersebut, seperti asosiasi kata, huruf pertama, jumlah suku kata, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, Fernandes dan Charles juga menyatakan bahwa seseorang yang mengalami tip of the tongue mengetahui ciri-ciri kata yang belum berhasil diingat tersebut, seperti bunyi awal atau akhir, huruf awal atau akhir, jumlah suku kata, penekanan suku kata yang diucapkan, dan kemiripan kata tersebut dengan kata yang lain. Schwartz juga menjelaskan bahwa TOT terjadi ketika penutur merasa mengetahui suatu kata yang hendak diucapkannya, tetapi ia belum berhasil mengingat kata tersebut. Sedangkan perasaan mengetahui kata tersebut berisi prediksi terhadap kata yang perlu diingatnya itu. Untuk memprediksi kata yang perlu diingat itu, Singleton menentukan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengucapan kata agar orang tersebut dapat mengenali dan memproduksi kata tersebut dalam tuturan. Yang kedua, mengetahui penulisan kata agar orang tersebut dapat mengenali dan memproduksi kata tersebut dalam tulisan. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna kata agar orang tersebut dapat memahami dan memanfaatkan kata tersebut secara tepat. Yang keempat, mengetahui perilaku morfologis kata agar orang tersebut dapat mengenali dan menggunakan kata tersebut dalam berbagai bentuk yang berbeda. Dan yang terakhir, mengetahui perilaku sintaksis agar orang tersebut dapat mengidentifikasi fungsinya dalam frasa dan kalimat, agar dapat menggunakannya dengan berbagai peran yang berbeda dalam frasa dan kalimat. Rosenthal merumuskan keadaan ketika seseorang mengalami TOT sebagai berikut. Pertama, X dikatakan mengalami tip of the tongue jika A. X mengalami inferensi tidak sadar bahwa X saat ini mengetahui kata yang dimaksud. Tetapi B. X juga tidak sadar kata apa yang dimaksudnya. Sementara itu,
Calabi menyatakan bahwa rumus di atas membutuhkan revisi pada pernyataan inferensi tidak sadar sebagai berikut. X dikatakan mengalami tip of the tongue jika A. X sadar bahwa X saat ini mengetahui kata yang dimaksud, tetapi B. X tidak sadar kata apa yang dimaksudnya. Berdasarkan dua rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dua rumusan tersebut adalah seseorang dikatakan mengalami TOT jika menyadari atau tidak menyadari bahwa ia mengetahui kata yang hendak diujarkannya. Hal itu sesuai pada penelitian Metcalfe, Schwartz, dan Bloom yang ditemukan bahwa ketika seseorang mengalami TOT, orang tersebut berkeinginan untuk mencari tahu kata-kata yang dimaksud daripada ketika orang tersebut tidak mengalami TOT. Jadi, TOT dapat memberikan kesempatan bagi penutur untuk membangun wawasan tentang kosakata dalam proses penutur berbicara pada kesempatan selanjutnya. Proses mengingat kata saat mengalami tip of the tongue terjadi pada ranah semantik dan fonologi yang disebut sebagai aktivasi sebagian. Yang pertama, pada tataran semantik, penutur mengingat makna kata yang dimaksud atau akses makna dari kata yang dimaksudkan. Yang kedua, pada tataran fonologi, penutur mengingat bagaimana kata itu diucapkan atau aktivasi kode fonologis yang tepat dari kata yang dimaksud. De Angelo and Humphreys menjelaskan bahwa dalam bidang psikolinguistik, TOT dideskripsikan dengan two-stage lexical access model. Keanu Relia dan Altariba juga menjelaskan bahwa two-stage lexical access model terfokus pada retrieval aspek atau aspek pencarian saat mengalami TOT. Oleh sebab itu, ranah semantik dan fonologi itu disebut dengan model akses leksikal dua tahap. Pada proses mengingat kata-kata saat mengalami TOT, seorang penutur dapat terbantu untuk mengingat kata yang dimaksud dengan bantuan kata-kata lain yang bunyinya mirip dengan kata yang dimaksud dan disebabkan oleh adanya asosiasi leksikal. Misalnya, kata hitung memiliki kemiripan bunyi dengan kata hidung, karena bunyi yang membedakan hanya T dan D. Tip of the tongue terjadi karena beberapa faktor, di antaranya, yang pertama bilingualism. Penutur memiliki lebih dari satu bahasa yang dikuasai dan dipelajarinya, sehingga penutur memiliki beberapa folder mental lexicon sesuai dengan bahasa yang dikuasai atau dipelajari tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ecke dan Hall, bahwa pada penutur 3 bahasa atau lebih, pola gesekan antar bahasa tersebut menjadi lebih kompleks. Selain itu, penutur 2 bahasa atau lebih mengalami gesekan bahasa atau language attrition. Penutur bilingual lebih mudah mengalami tip of the tongue daripada penutur monolingual. Hal ini menyebabkan adanya interferensi dalam 3 ranah, yaitu semantis dan atau fonologis dan penggunaan bahasa dengan frekuensi lebih sedikit atau language less frequently than monolinguals. Faktor yang kedua adalah usia. Sebagaimana dikemukakan oleh James dan Burke bahwa TOT dapat disebabkan oleh usia penutur. Usia yang terus bertambah berdampak pada pemrosesan kata ketika memproduksi kata. Kategori usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia memiliki kecenderungan pemrosesan kata dalam produksi kata yang berbeda karena pengaruh kemampuan memori yang semakin menurun. Akan tetapi, semua penutur mulai dari anak-anak hingga lansia sama-sama berpotensi mengalami TOT yang disebabkan oleh kendala akses leksikal pada tataran fonologis. Kajian TOT dimulai pada tahun 1960-an yang dipelopori oleh Roger Brown dan David McNeil yang berangkat dari frustasi dan kegagalan mengakses kosakata yang diketahui. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika mengalami TOT,
penutur dapat mengenali ciri-ciri kosakata target. Dari temuan Brown dan McNeil tersebut, beberapa linguis lain mengkaji TOT dengan perspektif yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, memori dan akses leksikal. Schwartz menyatakan bahwa penelitian eksperimen tentang pengaruh working memory dengan TOT menunjukkan bahwa working memory tidak berpengaruh pada proses recall kata-kata, tetapi berkontribusi dalam mengurangi TOT dan meningkatkan perasaan mengetahui kata-kata yang akan dimaksud. Ketika TOT berkurang dalam working memory, Fox tetap konstan. Positive metacognitive judgment berpengaruh terhadap working memory, tetapi visual working memory tidak berpengaruh pada TOT dan Fox. Jadi, TOT dan Fox adalah entitas metakognitif yang terpisah. Afrilita, penelitian ini mengkaji pengalaman TOT pada penutur bahasa Indonesia dan pengaruh kompleksitas fonotatik terhadap kejadian TOT, serta implikasinya terhadap model akses leksikal. Adapun hasil penelitian Rahman, Kushartanti, dan Anjarningsih menunjukkan bahwa penutur Indonesia mengalami TOT pada level kata, suku kata, maupun huruf. Yang kedua, variabel usia dalam TOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memproses kata-kata yang berhubungan secara fonologis meningkatkan daya ingat yang benar, tetapi hanya ketika peserta berada dalam status TOT. Dan yang ketiga, bilingualism dalam TOT. Kajian ini dilaksanakan oleh Peirce, Cowan, dan Emery, Eke dan Hall, Cowan dan Goldrick. Persentase TOT, asosiasi kata antarbahasa, dan asosiasi kata intrabahasa berfluktuasi dalam merespon pola dinamika penggunaan dan pemertahanan bahasa. Penutur juga terhambat dalam hal struktur suara dalam membentuk pemrosesan subleksikon. Habis ini kalian kemana? Mau balik sih, pulang. Nonton yuk. Nonton apa? Nonton apa? Yang itu loh yang lagi viral sekarang. Yang Apa? sering di FYP TikTok itu. Ya apa? Banyak. Judulnya apa? Yang pemainnya Kino. Yang apa filmnya? Aku lupa nama judulnya. Diadaptasi dari itu Yang Korea. Korea ya? Heeh. Apa ya? Tahu nggak? Ingat nggak? Bukan tahu? Oh iya, yang Yang Kak Aisyah. Heeh. Nah itu yuk. Kamu nonton? Ya kita yuk. Nonton di mana? Yang dekat di mana ya? Di mall ini. Plaza. Nah itu Apa yuk. itu, Plaza? Nafas yuk, nafas. Yuk. Udah. Yuk. Di video ini, seseorang mengalami tip of the tongue. Ia sebenarnya mengetahui judul film yang dimaksud, namun ia merasa kesulitan menentukan kata untuk menyebutkan apa judul film tersebut. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah produksi ujaran merupakan hal yang kompleks. Maka dari itu, ujaran itu sendiri tidak selalu dapat disampaikan dengan lancar. Dengan demikian, TOT berada di level akses semantik dan akses fonologis. Penutur yang usianya lebih tua dan atau menguasai lebih dari satu bahasa cenderung memiliki frekuensi TOT lebih tinggi. Linguis lain kemudian melanjutkan kajian ini dengan berfokus pada area pembahasan memori dan retrieval kata, pengaruh usia dalam TOT, dan bilingualism dalam TOT. Kajian TOT ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian psikolinguistik pada umumnya dan menjadi salah satu acuan studi TOT pada masa mendatang. Sekian pemaparan mengenai tip of the tongue pada video kali ini. Kami berharap video ini memberikan manfaat yang bisa teman-teman dapatkan berupa pengetahuan dan informasi baru. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.